pada kesempatan ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan berkaitan dengan pembelajaran yang akan Bunda Yayuni lakukan. Nah, untuk pembelajaran esok, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bunda sampaikan itu apa ya, Bu? Untuk besok. Iya. Baik. Seperti yang sudah saya berikan RPP-nya ya. Iya. RPP untuk pembelajaran besok yaitu dengan pokok bahasanya atau judul bahasan yaitu perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran art project dan percakapan abad 21, peserta didik dapat mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Baik. Nah, dari praktik dari tadi yang Bunda sampaikan art project tadi ya, untuk mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum. Nah, di sana Bunda akan mengajak anak itu dengan suasana pembelajaran seperti apa, Bunda? Suasananya ya, suasana mempraktekkan, jadi mempraktekkan peran para penegak hukum. Oh gitu, baik Bu. Praktek seolah-olah nanti dalam persidangan yang sesungguhnya gitu. Oh ya, bagus tuh Bu. Jadi di sana siswa memainkan peran dalam suasana persidangan gitu ya, Bu ya. Jadi kayak sidang gitu kan, ada hakim, ada jaksa, gitu kan, peran penegak hukum kan. Penegak hukum itu yang pokoknya itu kan polisi, jaksa, hakim, yang pengacara itu sebagai tambahan. Kalau memang ada pengacara ya ada, kalau nggak ada ya cukup dengan penegak hukumnya, hakim, jaksa. Baik. Gitu. Ya, untuk suasana pembelajaran saya berharap atau menginginkan anak itu nanti senang gitu ya. Jadi senang karena bisa mempraktekkan atau bermain peran. Jadi tidak monoton dia mendengarkan ceramah saya gitu ya. Jadi ini benar-benar pembelajaran untuk siswa gitu. Untuk peserta didik memainkan peran dari pembelajaran yang ada. Baik, jadi diharapkan siswa bahagia gitu ya Bu dalam belajar, mereka senang dan bahagia gitu ya. Bisa apa sih menuangkan atau mengekspor kemampuannya. Baik, jadi mereka diberikan kebebasan ya Bun ya untuk membuat skenario, kemudian mereka mempraktikkan gitu ya. Jadi mereka akan tahu persis nih seperti apa gitu ya Bun ya, petugas-petugas hukum dalam tergantung dari kesiapannya. Kemudian dari pembelajaran yang akan Bunda lakukan esok, kira-kira area pengembangan yang akan hendak Bunda capai itu apa Bun? Dari kemampuan yang akan Bunda eksplor. Sesuai dengan tujuannya, area pengembangannya berarti siswa mampu mengevaluasi praktek penegakan hukum. Jadi selain dia itu praktek, apa yang harus disampaikan atau apa yang dipraktekkan itu dia bermain peran, bermain peran melalui kasus-kasus yang kerap terjadi dalam masyarakat. Jadi siswa memahami ya Bu alur persidangan dan bisa mengevaluasi jalannya sidang begitu ya Bu ya. Sebelumnya sudah dikasih tugas gitu, skenario-nya seperti apa. Oh gitu, baik. Jadi memang ada pertemuan sebelumnya sebelum mempraktikkan di esok hari begitu. Ya, teorinya dulu kan, kemudian langsung dipraktekkan. Baik. Oke, nah untuk kegiatan besok sepertinya kan akan banyak yang perlu dipersiapkan ya Bunda ya. Nah kira-kira strategi yang dipersiapkan apa saja Bunda? Strateginya dari persiapannya siswa harus mempersiapkan segala sesuatunya, dia tuh mendesain ruangan. Jadi nanti Bunda masuk udah ada desainnya gitu ya? Karena sudah diberikan sebelumnya. Baik. Di ruang sidang didesain, kemudian membuat skenario kasus, terus pembagian tugas kepada kelompok, kemudian juga dari bermain peran itu
harus menyiapkan alat peraga. Oke. Nah, alat peraga itu sebagai alat bukti, ya kan, bisa berupa video atau gambar. Oke. Dan saksi harus benar-benar paham nanti ya, untuk ya, disumpah gitu kan. Ada sumpahnya ya seperti persidangan yang sesungguhnya lah. Ya. Gitu. Sepertinya menarik ya Bun ya. Baru diceritakan aja sudah menarik ya. Oke, nah menurut Bunda, apakah ukuran keberhasilan yang bisa siswa capai pada pembelajaran esok Bunda? Ukuran keberhasilan ya dari tugas kelompok bisa memerankan dari peran para penegak hukum dalam persidangan itu sesuai dengan alur yang ada gitu. Baik. Nah, itu ukurannya. Oke ya. Jadi siswa mampu memerankan apa yang sudah dibagikan, tugas-tugasnya gitu ya Bu ya, memerankan sebagai penegak hukum, sebagai apanya. Kemudian audiensnya juga bisa mengevaluasi gitu ya Bu ya. Oke, bagus sekali itu. Saya jadi sangat ingin segera dapat mengobservasi kelas. Nih ya, amin. Nah, pendukung apa saja Bu yang dibutuhkan pada kegiatan esok Bu? Pendukungnya. Tentu ya waktu. Kadang-kadang kan ada kendala, ada tugas dadakan sehingga saya nggak bisa masuk. Makanya ini harus benar-benar dipastikan itu. Ya. Kemudian alat pendukungnya yaitu tadi, kalau memang anak nanti siap bisa mencari itu pakaiannya ya. Jadi gitu. pakaian itu ya dipakai, kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena bermain peran. Iya, baik ya. Susah nyari. Jadi yang penting di sana siswa dapat memerankannya dan sudah bisa mendesain ruang sidang seperti itu ya Bu ya. Jadi ada sarana dan prasarana yang sudah dipersiapkan. Pendukung. Oke, baik Bu. Kira-kira nanti betul. Kira-kira Bunda nanti saya bisa masuk esok di jam keberapa dan di kelas apa Bu? Untuk besok jamnya itu kelas 3 atau kelas 12 farmasi 2. Oke. Nah, untuk jamnya jam 5.6. Oke. 5 dan ke-6 itu kalau nggak salah jam 10.20 sampai 11.50. Jadi hampir zuhur. Jadi kadang-kadang ya pas adzan. Oke, baik Bunda. Oke, alhamdulillah. Jadi dari yang sudah saya tulis di sini, berarti kita nanti akan bertemu esok ya Bunda ya, pada jam 5.6 di kelas 12 farmasi 2. Oke, waktunya jam 10.20. Baik. Oke, mungkin itu saja Bun pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan besok berjalan lancar ya Bunda ya. Amin. Kita bisa ketemu dan dapat mengobservasi kelasnya. Baik, terima kasih banyak Bunda Yuni. Sampai ketemu esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Baik. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat ya. Nah, baik. Untuk pertemuan minggu ini kita lanjutkan materi yang kemarin kita sudah selesaikan, materi bab 1, yaitu tentang pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, biasanya kalau pengingkaran itu kan ada yang tidak dilaksanakan ya. Kalau di dalam kehidupan berbangsa bernegara itu harus diselesaikan secara hukum, karena itu melanggar hak dan kewajiban di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk itu, materi itu sudah selesai. Nah, kita akan lanjutkan materi bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi keadilan. Nah, kalian mungkin selama ini selalu meminta keadilan.
Nah, apa yang dimaksud dengan keadilan? Ayo, keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bunda Yuni. Ya. Nah, anak-anak, ini ada tamu dari Ibu Zakiah sebagai calon guru penggerak. Ini akan mengevaluasi Bunda dalam menyampaikan materi atau melaksanakan pembelajaran. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik. Mari Bun, saya izin di belakang. Oke, kasih Bu Zakiah. Baik, kita lanjutkan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita sekarang ini akan mempelajari bab 2 yang tadi judulnya apa? Perlindungan dan penegakan hukum. Nah, sebagai warga negara memiliki hak-hak dan kewajiban. Nah, hak-hak kita yang terlanggar ini akan diselesaikan secara hukum, atau kewajiban kita yang nggak dilaksanakan ini juga akan dilaksanakan atau diberikan penegakan secara hukum. Nah, untuk mendapatkan keadilan ini harus ada penegakan siapapun orangnya. Nah, karena negara kita negara hukum, semua harus dijelaskan secara hukum. Sehingga materi yang tadi ya, perlindungan dan penegakan hukum ini secara teori bisa kita dapatkan di media sosial, di internet dan di buku. Tapi pada pembelajaran kali ini Bunda ingin dipraktekkan bagaimana sih penegakan hukum sebenarnya, dan siapa yang terlibat di dalam penegakan hukum. Di antaranya ada hakim, jaksa, pengacara, korban, pelaku, polisi, ya, panitera, saksi udah tadi. Dan yang tidak kalah penting adalah ada alat bukti, ya. Jadi ada pelaku melakukan pelanggaran, dan tapi tidak ada buktinya, ya kita nggak bisa. Karena seseorang bisa dikatakan bersalah itu kalau sudah diadakan penegakan hukum melalui persidangan, dan melalui tindakan penegakan hukum di pengadilan. Maka untuk kali ini, sebelum melaksanakan praktik materi yang sudah disampaikan, yang sudah diberikan tugas sebelumnya, kita absen dulu siapa yang nggak masuk. Kira-kira siapa nih yang nggak masuk? Berapa? Nandes ada Nandes? Nggak ada. Doni? Nggak ada. Siapa lagi yang nggak ada? Coba teman bangkunya. Adit. Siapa? Dumbali ada? Ada. Yang nggak masuk siapa? Adit. Kemana Adit? Ada tahu? Ada yang tahu kemana? Main bola? Ya, main bola ya. Baik. Karena ada berapa tadi yang nggak masuk? 3 ya. Yang lain alhamdulillah masuk. Dan sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinannya ketua kelas siapa nih? Rini. Ya. Dipimpin doa untuk memulai pembelajaran dan praktik materi yang akan kita praktekkan. Silakan. Siap. Mulai adalah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu dari kalian yang mendapatkan tugas mempraktekkan penegakan hukum,
Siapa? Sudah siap? Kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Oke, udah siap. Perhatian kepada majelis hukum dan para hadirin persidangan untuk menempati posisinya masing-masing dikarenakan persidangan akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sidang Pengadilan Negeri Kota Tangerang Selatan yang memeriksa perkara pidana pelecehan seksual tingkat pertama dengan tersangka pemeriksaan Saudara Andri pada hari Selasa tanggal 29 November tahun 2022 segera dimulai. Hakim ketua dan hakim anggota memasuki ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Kota Tangerang Selatan yang memeriksa perkara pidana pelecehan seksual tingkat pertama dengan tersangka pemeriksaan Andri pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera, persilakan terdakwa dan penasihat hukum memasuki ruangan. Terdakwa dan penasihat hukum dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Apakah terdakwa dengan keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Apakah benar nama Anda Andri, umur 22 tahun, berprofesi sebagai kakak pembina pramuka SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan dan tinggal di Jalan Sawo nomor 12? Benar yang mulia. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi pihak hukum? Iya yang mulia. Benarkah saudari penasihat hukum dari tersangka? Silakan tunjukkan surat izin dan surat kuasa kepada jasa. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara dipersidangkan pada Pengadilan Negeri Kota Tangerang Selatan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Saudara tersangka, apakah sudah siap menerima salingannya? Siap yang mulia. Baik, silakan penuntut umum untuk menjelaskan kronologi kejadian. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan menjelaskan dengan detail kejadian kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Andri kepada saudari Moza pada hari Selasa tanggal 9 November 2022. Jam 16.00 saudari Moza pulang dari kegiatan pramuka reguler di sekolahnya, lebih tepatnya di SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Lalu ia menunggu jemputan, yaitu ayahnya, di depan sekolah. Setelah itu terdakwa Andri menghampirinya dan memaksanya untuk ikut pulang bersamanya. Saudari Moza jelas menolak, tetapi terdakwa Andri memaksa dengan menggunakan kekerasan dan dengan terpaksa saudari Moza ikut pulang bersamanya. Ia juga tidak bisa meminta bantuan kepada siapa-siapa karena baterai handphonenya habis. Setelah itu sekitar jam 16.40 saudari Moza dan terdakwa Andri sampai di tempat tongkrongan Andri di daerah BSD. Dan terdakwa Andri melakukan pelecehan juga kekerasan seksual kepada saudari Moza di tempat tongkrongannya. Kemudian saudari Moza pulang ke rumah dengan ojek online yang dipesankan lewat handphone pelaku pada pukul 17.50. Cukup Yang Mulia. Baik, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibaca penuntut umum? Mengerti yang mulia. Bagaimana penasihat umum? Apakah Anda ingin melakukan pembelaan? Baik, saya akan memberikan pembelaan sebagai penasihat hukum dari saudara Andri. Menurut saya, dengan semua runtutan kejadian yang terjadi, saudari Moza juga berperan besar dalam kejadian tersebut. Saudara Andri tidak akan melakukan hal tersebut jika tidak ada pancingan dari saudari Moza. Dan saudari Moza juga melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar. Mengapa ia tidak melakukan penolakan tegas terhadap perlakuan saudari Andri
jika ia benar-benar tidak menerima hal itu. Cukup yang mulia. Interupsi yang mulia. Silakan. Untuk mengetahui dengan jelas, saya juga mendapat laporan dari pihak penyidik bahwa terdapat seorang saksi di dalam kejadian ini. Baik, silakan ditampilkan bicara. Baik, para terdakwa dipersilakan untuk menempati meja pelaku. Pada saksi yang sudah dituju, dipersilakan untuk memasuki area persidangan. Apakah saudari sehat hari ini? Sehat yang mulia. Apakah benar Anda bernama Isnaini dengan status pelajar di SMK yang sama dengan korban? Benar yang mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan melakukan sumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Mohon memberikan keterangan yang sempurna. Apa hubungan Anda dengan korban? Saya teman korban. Sudah berapa lama Anda kenal korban? Sekitar 3 tahun dari awal saya masuk sekolah SMK Negeri 5. Apa yang Anda ketahui tentang kejadian tersebut? Silakan dijelaskan. Awalnya saya setelah pulang rapat pramuka, saya melihat korban sedang menunggu jemputannya. Namun tidak lama kemudian saya melihat pelaku menghampiri korban. Mereka sedang berbincang, namun tak lama kemudian pelaku memaksa korban untuk pulang bersamanya. Korban pun menolaknya. Namun karena korban tidak sanggup untuk melawan, korban pun mengikuti pelaku untuk pulang bersama. Silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Dari semua yang disebutkan oleh saksi, bagaimana kita bisa mempercayainya dengan begitu saja? Bisa jadi apa yang dikatakan olehnya hanya buatan semata. Interupsi yang mulia. Silakan. Untuk membenarkan apa yang sudah dijelaskan oleh saksi, saya sudah mengumpulkan beberapa dari pihak penyidik, yaitu barang-barang bukti dan juga beberapa bukti. Saya ingin menampilkannya yang mulia. Silakan. Baik, untuk yang pertama bisa dibenarkan apa yang dibicarakan oleh saksi bahwa pada pukul 16.00 korban Moza sedang menuju hutan, lalu terdakwa Andri menghadirinya untuk memaksanya pulang bersamanya. Bisa dibenarkan yang mulia apa yang dikatakan oleh saksi adalah benar. Lalu untuk yang selanjutnya saya juga mendapatkan bukti screenshot percakapan yang dilakukan oleh terdakwa Andri dengan saksi, di mana bisa dilihat bahwa apa yang saya bilang benar bahwa saudari Moza pulang ke rumahnya kurang lebih pada pukul 17.50 dan tidak bisa dibenarkan apa yang dikatakan oleh pengacara pelaku bahwa Moza sudah jelas menolak. Namun saudara Andri sudah mempunyai motif untuk melakukannya, yaitu saudara Andri memang menyukai saudari Moza. Lalu untuk yang terakhir merupakan bukti kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Andri kepada saudari Moza dan bisa dibuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh penasihat hukum adalah salah karena saudari Moza jelas menolak dan berusaha melarikan diri. Tetapi bagaimana caranya anak perempuan berusia 17 tahun melawan kekuatan lelaki dewasa jika dipikirkan menggunakan logika? Cukup, terima kasih. Baik, saya rasa cukup. Saksi, silakan untuk meninggalkan area persidangan. Baik, pada saksi untuk meninggalkan area persidangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan kepada jasa. Baiklah, maka dari itu, dari perlakuan yang dilakukan terdakwa Andri kepada saudari Moza, saya menentukan hukuman kepada tersangka Andri dengan hukuman sesuai. Maka dari itu, pasal 11 Undang-Undang TPKS mengatur bahwa pelaku penyiksaan seksual dapat dipidana penjara 12 tahun dan atau pidana denda 300 juta ribu. Baik, berdasarkan catatan tadi, agenda sekarang yaitu sidang pembacaan putusan. Dinyatakan bahwa terdakwa Andri disahkan di penjara 12 tahun dan atau pidana denda 300 juta rupiah.
Bagaimana penasihat hukum? Apakah ada yang ingin mengajukan banding? Baik, tidak ada yang mulia. Baiklah, dengan ini terdakwa Andri dinyatakan resmi mendapat hukuman penjara 12 tahun dan atau denda pidana 300 juta rupiah. Sidang kasus pelecehan seksual terhadap korban Musa berusia 17 tahun oleh terdakwa Andri berusia 22 tahun. Hari ini, pada hari Selasa tanggal 29 November tahun 2022 di Pengadilan Negeri Tinggi Kota Tangerang Selatan berakhir dengan hasil terdakwa saudari Andri dijatuhi hukuman di penjara selama 12 tahun penjara. Majelis hukum meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, dengan ini sidang resmi ditutup. Untuk para hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Dalam persidangan kalau sesungguhnya ya nanti kita bisa berkunjung ke pengadilan negeri melihat persidangan yang sesungguhnya. Nah, ini namanya bermain peran, mungkin ya ada salah-salah dikit itu wajar ya kan, bermain. Nah, bermain peran ya, memposisikan sebagai hakim, sebagai jaksa, penasihat hukum, terdakwa, saksi, ini luar biasa. Jadi perlu latihan sebenarnya ya, latihan dan mempersiapkan materi. Nah, ini mungkin tugasnya kemarin dikasih langsung. Ya, dan kita zaman digital ya sebenarnya nggak susah-susah amat ya. Nah itu bisa kita cari kasus atau contoh kasus di media. Dan kita pelajari, kita praktekkan untuk materi perlindungan dan penegakan hukum. Dan saya punya rasa nanti kelompok berikutnya ya akan mempraktekkan dengan kasus yang berbeda. Jangan kasus pelecehan, nggak enak ya pelecehan ya. Kasus misalnya nggak apa-apa, itu suatu pembelajaran juga. Cukup sekian ya untuk materi hari ini. Materi dari kalian untuk kalian ya. Kurangnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bu Eni. Perkenalkan Bunda Yayuni, ini adalah Bu Eni, pengajar praktik saya di JGP 6 saya yang saya sudah lakukan. Untuk kemarin saya sudah masuk ke kelas Bunda Yayuni ya, untuk kegiatan observasi pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya akan melakukan pasca observasi yang kemarin kita sudah lakukan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, dari observasi yang sudah saya lakukan di kelas Bunda Yayuni, pada pembelajaran yang sudah Bunda laksanakan, mohon disampaikan menurut Bunda apa saja yang sudah baik dan apa yang perlu Bunda tingkatkan dari pembelajaran yang sudah Bunda laksanakan. Terima kasih Bu Yakia dan Ibu Eni. Pembelajaran yang sudah saya lakukan dan sudah diobservasi, dievaluasi oleh Bu Yakia. Memang ada beberapa hal yang kurang dalam pembelajaran, terutama kesiapan dari siswanya, karena kita mengajarkan materi yang harus dipraktekkan. Jadi materinya itu tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam
tercapai keadilan dan kedamaian. Nah, di materi itu saya menggunakan metode bermain peran. Nah, bermain peran, jadi bermain peran seolah-olah jadi apa ya, di persidangan gitu ya. Nah, di persidangan itu kan ada perangkatnya, ada hakim, ada jaksa, ada apa namanya, ada pengacara, ada pelaku, ada korban, ada saksi. Nah, sehingga itu sudah ada, cuma materinya mungkin belum dikuasai, sehingga di dalam pelaksanaan praktiknya agak kurang. Tapi yang namanya bermain peran ya itu wajar gitu kalau siswa masih kurang, karena tadi persiapannya masih belum siap. Tapi alhamdulillah sudah berjalan, sehingga saya merasa itu ada kekurangannya, persiapan materi belum lengkap. Kemudian harapan saya ya dengan kekurangan itu ya saya sendiri harus lebih ke siswa dalam memberikan tugas. Tugasnya diberikan dulu, nah, dicari baru dipraktikkan, sehingga nantinya tidak ada kekurangan. Itu. Baik Ibu, dari yang sudah Ibu sampaikan, betul banyak beberapa hal yang sudah baik ya Bu ya. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya Bu, menurut Ibu dari pihak yang sudah baik dari Ibu itu apa saja dari pembelajaran bermain peran ini? Yang sudah baik, ya, komunikatif itu sudah ya, komunikatif ke siswa karena sudah memberikan tugas sebelumnya. Kemudian pendekatan kepada kelompok yang akan menjadi pemeran ya, pemeran dari tugas yang ada. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan betul sekali, memang sudah banyak hal yang sudah bagus ya Bu ya dari pembelajaran yang tadi Bunda sudah sampaikan. Dan saya juga sudah melihat sendiri di kelas luar biasa, anak-anak itu justru menurut saya sudah bagus Bu. Bermain perannya sudah persis, sudah bagus banget dengan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, dari yang tadi sudah Bunda sampaikan juga, jadi saya bisa sampaikan juga untuk hal-hal yang sudah baik. Yang pertama tadi di pendahuluan Ibu sudah bagus ya Bunda ya. Bunda sudah melakukan mengajak siswa untuk berdoa, kemudian juga sudah menyapa dengan ramah, dengan hangat, kemudian juga sudah mempresentasi ya kehadiran siswanya. Nah, kemudian di kegiatan juga sudah sangat bagus. Ibu sudah bisa mengarahkan anak-anak untuk bermain peran dengan sangat baik. Saya tidak menyangka Bu, anak-anak sudah mampu seperti itu. Itu udah seperti di persidangan. Luar biasa. Ini tinggal kostumnya aja lebih bagus lagi. Pakai baju ya. Itu udah luar biasa. Dan saya yang saya sudah lihat kemarin itu ada yang menjadi saksi itu bagus banget. Jadi seperti hafal dengan runtutan ceritanya, itu luar biasa. Namun ada beberapa hal yang belum tampak ya Bu ya dari yang sudah Ibu sampaikan di kelas kemarin. Yang pertama, belum adanya refleksi. Ya, mungkin Ibu saya lihat sudah bagus tuh di akhir, ada di penutup itu sudah ada kesimpulan. Namun yang kedepannya mungkin Ibu bisa tingkatkan lagi untuk melakukan refleksi. Mudah-mudahan akan semakin baik dan semakin meningkat, karena di sini saya lihat sudah banyak tumbuh keterampilan siswa Ibu ya. Di sana juga ada masuk ke kompetensi KSE-nya Bu. Karena di sana sudah menghadirkan kepemimpinan murid juga. Itu luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Eni dari hasil observasi saya kemarin. Nah, Bunda Yuni yang kurang ya seperti itu. Seolah-olah habis sidang selesai. Iya, sudah luar biasa dan akan
menjadi sangat amat luar biasa Jadi kembali semakin jika lengkap gitu ada ya, Bu, ya. tambahan refleksi ini apa yang kira-kira menurut anak itu mungkin masih perlu ditingkatkan, apa yang tidak baik sehingga dapat masukan dari anak itu akan lebih lagi gitu ke depan. Saya udah lihat videonya luar biasa. Iya seperti itu. Nah yang terakhir Bunda Yuni di rencana tindak lanjut. Nah kedepannya kan dari yang sudah Bunda sampaikan di kelas tadi ya sudah sangat bagus. Nah kira-kira apa tindak lanjut Bunda Yuni yang akan Bunda lakukan kedepannya untuk semakin baik pada sistem pembelajaran yang Bunda Yuni sampaikan di kelas? Ya, untuk tindak lanjutnya terkait dengan materi yang ada, mungkin saya akan mengajak siswa untuk ke tempat langsung berkunjung mengikuti persidangan yang sesungguhnya kalau diizinkan oleh pihak pengadilan gitu. Jadi biar siswa tahu secara langsung real persidangan. Jadi tidak hanya sekedar bermain peran tapi melihat langsung. Itu tidak lanjut yang saya inginkan atau rencanakan. Iya. Baik Ibu, kemudian apa yang akan Ibu lakukan atau perbaikan dari yang tadi sudah Bunda sampaikan untuk kedepannya pembelajaran bukan hanya di materi persidangan, mungkin di materi-materi berikutnya. Materi berikutnya ya kita sesuaikan dengan materi, bisa nggak dipraktekkan oleh anak atau siswa secara kelompok ataupun secara pribadi sebagai peserta didik pembelajaran yang ada. Gitu. Ya. Ya mungkin dari yang sudah tadi saya sampaikan sedikit ada yang disampaikan oleh pengajar saya. Silakan Bu Eni. Ya baik, terima kasih Bu Zakia yang sudah memberikan refleksi ya Bu ya dari hasil pembelajaran yang Bu Zakia sudah melihat Ibu mengajar di kelas Bu ya, alhamdulillah sudah sangat bagus hasilnya dan hari ini kita sedikit berikan refleksi atau umpan balik dari hasil pengajaran Ibu secara umum luar biasa sudah sangat sesuai dengan bagaimana pembelajaran melakukan pembelajaran baik dan juga sesuai dengan kriteria yang ada gitu ya dari supervisi pendidikan kelas. Cuma ada sedikit dari satu tentang refleksi, memang terkadang kita lupa gitu. Biasanya karena sudah mau akhir sudah misalkan gitu ya sudah berakhir sehingga kita lupa untuk melaksanakan refleksi itu. Dan sebenarnya mudah-mudahan untuk next selanjutnya bisa dilaksanakan itu karena pembelajarannya sudah sangat bagus, bisa menjadi semakin sempurna dengan adanya refleksi. Maka demikian akan refleksi bisa nanti Ibu mengetahui apa yang sudah dirasakan oleh para siswa, apa yang sudah bisa dicapai oleh para siswa, kemudian apa yang rasanya dirasakan oleh siswa yang perlu ditingkatkan berikutnya, sehingga mereka akan menyampaikan apa yang kira-kira perlu ditingkatkan sehingga kita mendapat umpan balik langsung daripada para siswa sehingga bisa ke depannya yang sudah baik dan semakin baik dan bisa menjadi semacam masukan untuk menambah kualitas kita untuk bisa lebih baik lagi. Nah, saya lihat dari video Ibu, alhamdulillah dari pendahuluannya sudah cukup bagus, sudah sesuai dengan kriteria ada, yang mana itu sudah mengkondisikan para siswa Ibu ya, baik secara fisik maupun psikis, mereka belajar luar biasa, dan mencapai guru yang baru, kemudian juga Ibu sudah artinya Ibu sudah diawal yang SKD pembelajaran pada saat itu sudah luar biasa. Kemudian itu kita inti, saya lihat Ibu sudah langsung berperan di mana pembelajaran sudah berpihak pada murid Bu, tidak berpusat pada guru, tapi kemudian sudah berpusat pada para siswa. Itu luar biasa. Ya, anak tidak hanya menjadi objek ya, tetapi menjadi subjek dan belajar langsung yang luar biasa. Ya, itu perlu saya apresiasi ya. Nah kemudian juga di sini sangat amat jelas bahwa dengan anak bermain peran itu tidak hanya mereka bisa menguasai secara materi saja, tapi sudah bisa mempraktekkan langsung. Itu sudah dapat pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya itu yang bisa menjadi contoh buat guru-guru yang lain. Sudah semakin bertambah ke depannya. Begitu juga pada kegiatannya menutup, saya lihat tadi di videonya bahwa ini sudah melakukan penutupan yang baik
yang membuat kesimpulan dari siswa, kemudian ada juga kuis yang ada di sana. Nah, begitu juga mungkin kadang yang dilupakan oleh teman-teman guru semuanya, bagaimana bisa di kegiatan itu menyampaikan apa yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Jadi, karena itu yang suka lupa. Nah, barangkali itu pun juga perlu digarisbawahi sehingga butuh di kegiatan penutup kita lakukan bagaimana kita menyampaikan kegiatan yang dilakukan pada pertemuan selanjutnya sehingga para siswa menjadi siap untuk melakukan pelajaran Iya, refleksi Iya. sama penyampaian materi yang selanjutnya. Itu yang juga bersama-sama kita sepakati. Pada nanti Bu, tapi saya mau luar biasa. Nah, semoga kita sehat selalu Bu ya, Ibu sehat selalu, para siswa menjadi lebih senang dengan Ibu yang sudah senang jadi lebih senang lagi dan berbahagia. Demikian Bu ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Bu Eni. Terima kasih Bu Daya Yuni. Demikian pertemuan kali ini dari wawancara kita observasi. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran di sekolah kita bukan hanya di pelajaran PKN ya, di semua pembelajaran sangat berpihak pada murid dan menghasilkan karakter-karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar kita. Baik, terima kasih Bu Daya Yuni, terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.